Tojin yang terkasih, selamat pagi. Pertama-tama terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan we tetongtian sanjay. Hari ini sebenarnya yang khotbah adalah Josang Dian Subagio, tapi kemarin sore WA saya suruh carikan pengganti karena hari ini mendadak ada acara keluarga, dan saya pikir bukan saya membanggakan diri, dalam waktu satu malam cari pengganti juga sulit, maka saya yang sebenarnya pagi hari ini punya acara saya tunda, karena kemarin istri saya tuju ini loh WA, ya wis hari ini istri saya, anak saya, cucu saya sama adik saya yang suster berangkat ke Jakarta, jadi saya harusnya nganter, tapi biar diantar menantu saja, saya nggak usah ikut. Nah, Tojin sekalian, sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin saya sedikit cerita. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kemarin ada tugas untuk saya mewakili agama Konghucu. Kalau yang Selasa itu jadi narasumber mewakili Konghucu di Universitas Islam, ya, negeri IAIN, dulu namanya Wali Songo di Kartosuro, sekarang namanya ganti Raden Mas Sakit biar kita Solone. Suruh bicara tentang agama Konghucu dalam menyikapi masalah moderasi beragama. Jadi sekarang ini di Indonesia lagi digalakkan orang beragama model yang baru, yaitu moderasi. Artinya kita juga belajar agama lain untuk mengetahui. Jadi ada toleransi, ada penghargaan atau simpati kepada agama lain, walaupun dalam tanda kutip saya yakin Tojin kepada satu yang tertentu mungkin tidak suka, tapi tidak suka itu mungkin karena oknumnya, bukan agamanya, ya. Kemudian yang hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu di Hotel Syariah, itu ada juga acara dialog kebangsaan, moderasi beragama untuk Solo Kota Damai. Nah, saya yang paling tertarik pembicaranya umur itu baru 29 tahun, tapi gelarnya Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas. Jadi dosennya di New York, tidak di Solo, tidak di Indonesia. Kalau Alatas itu sih turunan Arab, turunan Jawa itu al bawah, ya. Nah, saya tertarik. Beliau orang asli Semarang, jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesianya masih cukup bagus, walaupun sudah 12 tahun di Amerika, ya, jadi ketika itu masih umur 29. Nah, dari sekian acara yang saya perhatikan, yang saya lihat, ternyata dalam tanda kutip semua pemuka agama ini khawatir dengan peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu konvoi khilafah. Jadi Tojin kalau baca YouTube, Tojin lihat di TV, ada sekelompok orang keliling naik motor bawa bendera tulisannya Arab, kemudian ngasih selebaran bahwa negara Indonesia itu paling cocok kalau pakai model khilafah. Khilafah itu hanya satu orang pimpinannya, dan pasti itu agama tertentu, tidak cocok. Nah, ternyata alasan itulah yang menjadi model sekarang ini banyak diskusi atau seminar mewujudkan bagaimana hidup beragama itu menjadi beragama yang baik, yang toleran. Karena ternyata dari para pembicara itu saya bisa
membaca, bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya semua agama itu ngajari yang baik, tidak ada agama ngajari yang jelek. Ya, Koji mesti tahu agama A itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau orang beragama hidupnya tidak kacau, orang beragama hidupnya tidak menimbulkan kekacauan. Kalau membuat kekacauan berarti itu bukan beragama yang benar. Nah, Pak Koji, kita kembali ke pagi hari ini. Saya sengaja milih 2 ayat. Tujuan saya adalah bagaimana kita sebagai orang Konghucu itu bisa tepat bermasyarakat. Kenapa demikian, para Koji? Kita ini manusia, tidak mungkin kita berkumpul dengan hanya tumbuh-tumbuhan, walaupun mungkin ada pertapa-pertapa yang tidak mau urusan duniawi, itu hidupnya di hutan, di gunung, kumpulnya cuma sama tumbuh-tumbuhan. Dan tidak mungkin kita hanya kumpul dengan hewan saja, walaupun pawang di sirkus dan lain sebagainya, tetap kita harus berhubungan dengan manusia yang lain. Sementara kemarin pembukaan, ya, wali kota mengatakan Indonesia ini terdiri dari rangkaian pulau, ribuan bahasa, ribuan suku dan lain sebagainya. Kota Solo itu kalau malam hari penduduknya nggak sampai 600.000, tapi kalau siang hari bisa 3 juta lebih. Karena apa? Yang dari luar Solo masuk untuk berkegiatan di Solo, maka Solo ini disebut juga Solo Raya. Kalau hanya Solo ini ya Solo aja, tapi kalau Solo Raya itu mencakup Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar, dan Wonogiri. Nah, karena kita manusia, maka kita harus mempelajari bagaimana bermasyarakat dengan baik. Ujian sekalian, saya tertarik bicara tentang ini karena tadi malam saya mendapat kiriman dari seseorang. Mungkin perlu saya bacakan sebagai renungan, kalau mau dicatat monggo silakan ya. Tentu keterangan atau perbedaan antara orang benar dan orang yang merasa benar. Yang pertama, orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia yang paling benar, sedangkan orang yang merasa benar dalam pikirannya hanya dirinya yang paling benar ya. Yang kedua, orang benar akan menyadari pada saat ia melakukan kesalahan, sedangkan orang yang merasa benar tidak akan perlu mengaku bersalah. Yang ketiga, orang benar setiap saat akan introspeksi dan merendahkan hati, tetapi orang yang merasa benar tidak perlu introspeksi karena sudah merasa benar, sehingga hidupnya selalu tinggi hati, tidak rendah hati tapi tinggi hati. Yang berikutnya, orang benar memiliki kelembutan hati, maka ia bisa menerima berbagai masukan dan kritikan walaupun dari seorang anak kecil. Sedangkan orang yang merasa benar hatinya lebih keras daripada batu, karena itu tidak ada masukan dan kritikan yang bisa masuk ke dirinya. Berikutnya, orang benar akan selalu menjaga perilakunya dengan benar, berkata penuh kehati-hatian dan selalu berpikir benar. Sedangkan orang yang merasa benar tidak bisa berpikir, berkata dan berbuat semau hatinya tanpa memperdulikan orang lain, sehingga akhirnya orang benar akan dihormati, dicintai dan disegani oleh semua orang. Sedangkan orang yang merasa benar hidupnya hanya penuh disanjung, tetapi hal ini membuat ia berpikiran sempit, sehingga akhirnya banyak orang yang memanfaatkan dirinya. Nah, benar dan merasa benar.
Kalau bahasa Jawa itu bener dan pener. Kalau bener itu sesuatu hal yang pasti, 4 tambah 4 itu pasti 8, itu bener. Tapi kalau misalnya contoh pener itu bagaimana? Dalam agama kita, seorang muda itu harus menghormati yang lebih tua. Kalau ada anak muda di depan orang tua lewat muncul begitu saja tanpa ngeluru, ini tidak benar, tidak benar. Nah, jadi saya mengatakan dalam hidup ini kita ini orang Konghucu, diajarkan bagaimana bermasyarakat dengan benar sebagai bukti atau sebagai wujud daripada ungkapan kita yang atas itu menghormat Tuhan. Kemarin saat saya meresong yang terakhir ya para Tujin, seseorang meninggal, anaknya 4, semua agamanya Kristen, tapi dia mereka sepakat untuk upacara secara Konghucu. Mereka mengatakan kalau papahnya itu pada masa hidup suka sembahyang dan berpesan nanti kalau mati saya diupacarakan. Nah, mereka mengatakan kalau papa saya tak upacara agama yang lain tidak masuk surga tuh. Jadi saya sepakat. Nah, ngomong-ngomong, terus yang sebelumnya tanya ke saya, hari yang paling baik untuk kubur papa, untuk kremasi papa itu kapan ya? Saya ngomong, saya tidak begitu menguasai tentang itu apa masalah cari hari dan lain sebagainya, karena saya tidak belajar khusus. Dan satu kelemahan saya tidak bisa baca tulisan Mandarin. Kalau saya bisa baca Tongsu itu pasti menambah ilmu saya, menambah pengetahuan saya, dan rasanya kok lebih hebat pendeta Konghucu so ngerti Tongsu. Tapi karena saya tidak bisa, ya sudah, saya mengatakan saya tidak begitu menguasai. Tetapi menurut saya, papamu meninggal hari Kamis malam. Dan kalau masuk Tiontingnya besok Jumat, itu Tionting tidak mencarikan hari yang baik. Jumat Jimbok, Setu Maiso, Minggu Samson, itu hari yang paling baik menurut saya. Karena kalau hari Minggu itu biasanya semua longgar, bisa ikut mengantar jenazah ke Delingan. Ya saya ini orang Kristen semua. Nah ya orang Kristen kok tekok soal Tongsu lah. Saya ini takut nah ada apa-apa dengan papa saya. Jadi saya menghormati banyak macam-macam. Nah, dia berkesimpulan bahwa agama Konghucu itu lebih menitik beratkan bagaimana saat kematian orang-orang itu bersedih dan berdoa yang serius kepada almarhum. Saya mengatakan benar. Ya, dalam upacara kematian Nabi Konghucu itu mengatakan 2 hal. Yang pertama, saat kita sembahyang kepada leluhur, baik yang sudah meninggal ataupun yang sudah lama banget, yang baru meninggal atau sudah lama banget, merasalah akan kehadirannya. Jadi seolah-olah yang kita sembahyang itu ada di depan kita. Dengan demikian sembahyang dan doa kita pasti lebih hikmat. Yang kedua, Nabi Konghucu mengatakan saat menghormat atau bersembahyang kepada leluhur, perlakukanlah seolah-olah ia masih hidup. Jadi kita bukan melayani, bukan menghormati jenazah, tapi seolah-olah kita memberikan penghormatan kepada leluhur kita. Maka ada sesaji, ada sarana-sarana yang lain. Hanya sayang sekali para Tujin, ya, orang yang bisa berusia atau orang yang sekarang dipercaya tentang sembayangan untuk orang meninggal itu tinggal Busyok sama Mbak Sun, tidak ada orang lain. Nah, hebatnya Tionting itu sekarang punya EO, bisa atasi semuanya.
Semalam saya jajan ketemu tukang foto bekas anak buahnya fotolis Pak Haji. Nek nyebar rokok itu ada doanya, tidak ada. Nek nutuk paku boleh peti itu ada doanya, tidak ada. Nah saya ini ling-ling di tiang-tiang itu apa-apa dicekel dari rokok dibagi-bagi. Wah ya wis ben dia tidak mudah. Tapi den-den loh Pak Haji. Orang boleh bagi ngokok itu kalau sudah pernah mantu. Aku mantu itu belum mulai kuala. Nanti kalau Pak Haji itu ada koyopo. Nah, puji sekalian. Jadi ini kenyataan bahwa kita diajarkan oleh Nabi Kongcu bagaimana bermasyarakat dengan baik, bagaimana kita ini bisa dihormati atau dapat simpati dari orang lain karena perilaku kita. Tojin boleh buka susi dari awal sampai akhir. Nabi Kongcu tidak bicara secara detail, secara terperinci. Ya, hidup yang di sana itu kayak apa? Setelah mati manusia itu bagaimana? Itu bukan urusan kita berarti. Maka saya selalu mengatakan agama Kongcu tidak bicara surga dan neraka. Sebagai gantinya, agama Kongcu mengajarkan umatnya untuk mengakui dan percaya bahwa alam itu ada dua. Alam yang kita tempati, alam nyata yang kita biasa sebut dengan hodian atau hodian, dan alam yang rahasia, xiantian atau xiantian. Namanya saja rahasia. Di sana kayak apa? Belum ada yang bisa memecahkan misterinya. Bukan berarti saya tidak percaya surga itu tidak ada, bukan itu. Surga ada bagi mereka yang yakin dan percaya. Bagi kita orang Kongcu, ya, ini sudah menjamin kalau sepanjang hidup kita bisa baik. Kenapa kita bingung? Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayang kita, dan saya yakin itu para Kongcu. Boleh tanya Bu Purwani, boleh tanya Kosing Liho, boleh tanya Kosing Lisya. Sorry, tidak memandang remeh makin Solo atau Gongko. Kerja di Gongko Solo itu gajinya berapa? Pur itu 40 tahun kerja di Gongko, gajinya berapa? Lah kita mampunya segitu lah kok, iyalah. Tapi orang kalau kerja hatinya nyaman, pasti kerasa. Walaupun kadang gundel, bojo petang tahun orang muda, misalnya begitu. Tapi kita kerja dengan nyaman, dengan damai, dan khusus bagi saya, ketika saya tahun 1992 ditawari oleh almarhum Pak Indarto dan ketua kita Pak Henry suruh masuk ke sini, saya siap dengan segala risiko. Tidak sebelum zone piro, yang penting rumah tangga bisa tercukupi. Dan ternyata Pak kecil sekali lagi kalau kita berkebajikan, Tuhan pasti berkenan. Sekitar tahun 80 sampai tahun 2000-an, suara saya masih laku dijual untuk jadi MC. Saya MC 3 kali dengan gaji saya sebulan waduh. Padahal saya jadi MC kadang kalau pas peguit itu sebulan bisa 8 kali, bisa 7 kali. Itulah hoki berkat dari Tuhan, dan dengan itulah saya bisa muliakan anak-anak saya. Saya bisa nyemar dari Petruk Bagong itu kalau diundang ya dapat berkah. Nah, anak saya bisa kuliah. Makanya saya ngomong sama anak-anak, dia Denny, kowe iso kuliah berkat bapakmu barang yang dinding. Nah, apa bangga. Maka para kecil sekalian, orang Konghucu tidak bicara setelah mati bagaimana. Orang Konghucu tidak punya informasi yang jelas surga itu kayak apa, walaupun ya Pak Mul saya ingat pernah khotbah bahwa
badan manusia itu terdiri dari dua, ada boy, ada sen, ada ling, ada po, ya. Itu yang harus kita pelajari. Tapi pada intinya, sekali lagi, kita bisa hidup baik, kita bisa hidup di dalam kebajikan, itu jaminan untuk masa depan. Nah, bagaimana kita bisa memilih teman yang baik? Itu tadi di kitab Lugi 14, saya keliru, harusnya yang saya ambil yang ayat ke atasnya ke 4, tetapi sama aja ya. Saya baca sekali lagi langsung aja ayat 4 dan 5 kitab Lugi 16 pasal 4 dan 5. Tadi saya maunya yang keempat, keliru nulisnya. Yang keempat, Nabi bersabda, ada 3 sahabat yang membawa faedah dan ada 3 sahabat yang membawa musibah. Seorang sahabat yang melurus, yang luhur dan berpengetahuan luas akan membawa faedah. Seorang sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal baik dan hanya pandai memutar lidah akan membawa musibah atau celaka. Jadi bagaimana kita berteman? Ini pedoman dari Nabi Kongju. Yang kelima tadi sudah dibaca Tujiniko, ada 3 macam kesukaan yang membawa faedah, ada 3 macam kesukaan yang membawa celaka. Suka memahami kesusilaan dan musik, suka membicarakan perbuatan baik orang lain, dan suka bersahabat dengan orang-orang bijaksana akan membawa faedah. Suka akan kesombongan dan kemewahan, suka bermalas-malas dan berkeliaran, serta suka berpesta pora yang tiada artinya akan membawa celaka. Nah, Ucin, kalau kita baca ayat ini, berarti orang Kongju itu tidak boleh senang-senang. Boleh. Ya, di sini dikatakan tidak boleh berpesta, tapi kan ada kata-kata berpesta pora yang tiada artinya. Kalau hanya sekedar ulang tahun, ya manten saudaranya, itu termasuk pesta, boleh saja. Ya, suka belajar hal-hal yang baik, itu membawa kebahagiaan atau membawa faedah bagi kita. Jadi kalau kita renung, ternyata Nabi Kongju hidup ribuan tahun yang lalu sudah ngajari bagaimana manusia ini bisa hidup yang baik, bagaimana manusia ini bisa mendapat simpati dari orang lain. Tujuan sekalian, yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari unsur naluri. Kemarin saya juga di IAIN Raden Masae juga cerita, manusia itu dapat 2 hadiah dari Tuhan. Yang satu naluri, yang satunya nurani. Yang naluri itu isinya nafsu-nafsu, yang nurani itu isinya watak yang baik. Yang naluri tidak bisa dibinasakan, tidak bisa dibuang, tapi harus dikendalikan. Yang nurani tidak boleh tidak, harus dikembangkan. Yang naluri, saya kemarin cerita, ini Romo Pastur pasti membunuh salah satu nalurinya. Naluri apa? Naluri ingin berkeluarga, naluri menyukai lawan jenis. Adik saya yang suster juga begitu, tidak boleh menikah karena di ajaran agama mereka hidup untuk Tuhan. Ya harus full, tidak gagas orang lain tapi gagasnya Tuhan. Maka ketika suster-suster itu dilantik menjadi suster, emisinya pasti akan ngomong, inilah mempelai Yesus. Saya hanya batin, berarti Yesus ini malah keranjang. Nah, semua mempelai. Tapi ini kata mereka ya, kita tidak usah ngurusi. Nah,
Kemudian ada yang nyeluntup, Pak, kalau begitu sorry, dua rohaniwan dari agama yang tidak sama dengan Bapak itu kalau memberkati mempelai hanya teori aja. Saya tidak tahu yang dimaksud, tapi saya apa itu maksudnya? Sorry Pak, yang namanya pastor dan biksu, bagaimana mereka bisa menjelaskan hidup berumah tangga sementara mereka sendiri tidak pernah nikah? Kan itu teori. Saya ngomong, kita tidak boleh berdebat. Mereka punya teori itu pasti ada buktinya, ada dasarnya, dan nyatanya orang yang diberkati oleh rohaniwan seperti itu merasa mantap dan yakin. Nah, kalau di dalam agama Konghucu itu rohaniwan tidak memberkati. Saya kubur, andai kata mimpin upacara pernikahan, tugasnya bukan memberkati, memimpin mempelainya untuk berdoa. Begitu juga ketika melayani upacara kematian, saya tidak mendoakan, saya mimpin keluarganya berdoa. Maka kalau ada upacara kematian anaknya jong semua tidak mau doa, saya lebih baik tidak terima. Wah, saya jong tuh, adiknya dia, saya juga jong, wis rasa di upacara langsung dikubur aja. Nah, kalau Anda takut dengan jong, saya, Bupur, Anggi itu pasti juga takut dengan jong. Nggak ada permintaan tanya si mati sore opo, waduh jong, yang layani siapa? Ya, malah saya pernah cerita, bukan nyombong dan membanggakan diri. Cucu saya pernah ngomong, "Oh Pak, kamu tuh kok selalu ke Piontek, ada apa?" Mimpin doa orang yang meninggal. Apa keluarganya tidak bisa doa sendiri? Anak sih umur 5 tahun mak ceplos ngomong itu ya bisa, tapi kalau tidak dipimpin itu tidak mantap. Seperti kamu kan bisa doa sendiri, kenapa ada suster yang mimpin kamu? Oh iya dia. Nah, para kecil. Jadi karena kita hidup punya naluri, kadang-kadang manusia itu harus mengendalikan nalurinya supaya bisa berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Orang tidak pernah marah itu ya waktu. Orang yang marah terus itu ya tidak baik. Ya, saya mungkin pernah cerita, Ujin yang pernah melihat bergaul cukup lama dengan Aksu Jijaing. Pernahkah Aksu Jijaing marah? Tidak pernah. Tapi saya pernah melihat beliau marah saat rapat sekolah. Meja digebrak, bro, sampai mejanya ambrol. Memang meja itu tidak tua ya, bukan karena punya tenaga dalam. Nah, orang bisa marah, dan itu marah itu naluri, itu warisan atau pemberian Tuhan yang harus kita hormati, kita hargai, harus kita kendalikan. Orang tidak bisa sedih, itu ya lucu. Tapi orang sedih terus, itu nanti orang lain mengatakan gembek, nangis terus. Ya, itu naluri. Nah, saya mengatakan kepada anak-anak mahasiswa bahwa naluri itu harus dikendalikan, nurani itu harus dikembangkan. Nah, ini para kecil. Setelah saya selesai, yang terakhir dari Islam, dia menceritakan, dan cerita ini kayaknya cukup dikenal oleh lapisan masyarakat. Dia mengatakan ini cerita tentang orang yang tidak pernah puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dan akhirnya di satu sisi ada sesuatu yang lucu, di sisi lain ada sesuatu yang perlu diprihatinkan. Para kecil, ada 3 pemuda suatu saat berjalan-jalan di pinggir pantai menemukan sebuah botol. Ketika botol itu dibuka, keluarlah jin, ya, bukan jincuan ya, jangan jinnya Aladdin, itu jin besar. Jin itu sudah terkurung di botol itu ribuan tahun, dan karena sekarang bebas, dia merasa berterima kasih. Dia mengatakan, wahai pemuda, apa yang kamu
saya ini hobi minum minuman keras, saya minta disediakan minuman keras seumur hidup saya. Baik, saya tidak nyindir dulu. Nah, sekarang kamu saya kasih minuman keras selama 40 hari, kamu saya kurung di dalam gua, minum sepuasmu. Nanti setelah 40 hari saya akan mengeluarkan kamu. Baik. Yang nomor 2, kamu apa mintanya? Saya suka cewek cantik. Ya, para kecil. Lumrah kalau orang laki-laki suka cewek cantik. Saya lihat cewek cantik aja cepus, wah ayu. Tapi yang penting pikirannya enggak kotor. Saya yakin perempuan juga kalau yang ganteng enggak terucap, tapi dalam hati juga ada kata-kata. Nah, saya suka cewek yang cantik. Berilah saya cewek cantik. Tidak hanya 72, tidak hanya 72 bidadari, lebih. Oke, saya akan menyediakan ya 80 bidadari tak kurung sama kamu di dalam gua selama 40 hari. Nanti setelah 40 hari saya panggil kamu. Oke, yang terakhir Pak, kamu sukanya apa? Saya sukanya ngerokok, ya, sukanya udut. Oke, kamu tak kurung, tak kasih rokok sak gua penuh selama 40 hari, silahkan dirokok. Nah, di akhir cerita setelah 40 hari gua-gua itu dibuka oleh jin. Gua yang pertama orangnya sudah kurus kering, rambutnya habis karena kepanasan minum minuman keras, sudah nggak bisa apa-apa, begitu jalan langsung blek, tapi masih hidup. Gua yang kedua semakin memprihatinkan, berjalan saja tidak bisa sampai terseok-seok, gitu sampai di depan jin geledak bludek. Gua yang ketiga ketika dibuka kok udaranya masih seger. Nah, jinnya tanya, lah kok kamu sama temenmu beda? Iya, kowe ngeki rokok tak orang ngeki korek, lah piye betul. Nah, ternyata jinnya ini mengingatkan manusia itu tidak boleh serakah, tidak boleh merasa tidak puas, terimalah apa adanya. Itu cerita. Jadi dari cerita itu ada satu yang perlu kita renungkan bersama, bahwa rezeki yang datangnya tiba-tiba itu tidak akan abadi. Kalau manusia berusaha mendapatkan fasilitas, mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, itu akan kekal selama-lamanya. Saya masih ingat karena kemarin juga diingatkan lagi, geger Mei 98. Satu saat saya dolan ke gedung wayang Sriwedari, salah satu pemain ketemu saya, Mas Chandra, kalau ini kalau pikantuk TV 30 in. Nah, saking putih Mas, nggih saking mendek dari toko-toko. Saya batin iki nek main wayang dadine Kresna kok nyolong TV. Ternyata seminggu kemudian dia mati. Sakit ya, memang sakit, memang waktunya mati. Ada lagi yang lebih kasihan, Mas Chandra, kula kalau band pas Mei ini pikantuk motor kalah. Saking putih, sing dene kajengan toko. Ternyata seminggu kemudian dia meninggal tabrakan. Tapi kalau ini dikaitkan dengan itu ya tidak tahu. Tapi yang jelas saya mengatakan itu rezeki yang tidak pada tempatnya, rezeki yang tiba-tiba datangnya biasanya tidak akan abadi. Tapi kalau kita bekerja keras menghasilkan sesuatu, nah itu bisa abadi selamanya. Jadi para pejin, kembali kepada apa yang ingin saya katakan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar. Jangan orang yang selalu merasa benar. Bagaimana kita menjadi orang yang baik, jangan selalu merasa orang yang paling baik. Bagaimana kita menjadi orang yang pandai, jangan menjadi orang yang merasa pandai. Oleh karena itu Rasul Mincu mengajarkan kepada kita, kalau ingin lihat bagaimana hati seseorang, pandanglah orang
mata kita yang putih, tengahnya itu ada hitamnya. Bincu mengatakan itu di Bincu yang saya tulis Fatha nomor 15. Kalau orang hatinya jujur, luhur dan baik, orang-orangan matanya akan bersinar-sinar. Tapi orang yang hatinya jelek, licik, orang-orangan matanya akan pudar. Maka biasanya orang yang melakukan kesalahan ketika diinterogasi tidak berani melihat atau menatap matanya yang interogasi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita ini diajarkan untuk jadi orang yang baik. Kita ini diajarkan untuk jadi orang yang benar. Kita ini diajarkan untuk jadi orang yang selalu melakukan segala yang di dalam kebajikan. Nah, itu yang kita kerjakan. Sekali lagi para penjujur, bukan agama Konghucu tidak membicarakan surga dan neraka dan kehidupan yang akan datang, tetapi agama kita lebih menanamkan, lebih mengajarkan pada kita bagaimana hidup yang sekarang. Apakah kita berpikir saya akan bahagia, besok saya akan mendapatkan berkah sementara di sini sakit terus? Kalau saya pilih, carilah surga yang nyata, surga yang sekarang ini, surga yang akan datang pasti lebih baik kalau sekarang ini kita bisa mencapai surga yang nyata. Orang kaya, jangan tanya kekayaannya, tapi seminggu harus cuci darah 2 kali, lama-lama habis kekayaan. Sebaliknya, Tojin pernahkah berpikir orang gelandangan, orang gila itu umurnya panjang, apa-apa dimakan, tidak pernah berpikir itu sehat atau enggak? Pada waktu COVID-19 saya tidak pernah dengar orang gila mati. Tetangga saya orang Balong itu masih meligo pakai kapok pendek, tok rantai, riak-riak, ada sampah di kurek-kurek, ada sesuatu bisa dimakan, dia dimakan, sehat sampai hari ini. Sementara kita yang takut, yang tiap hari pakai jaket, masker, double 5 misalnya, bisa kena COVID. Maka benar peribahasa, hati yang bahagia, obat yang mujarab. Tapi kalau bahagia kalau tidak pernah perhatian kesehatan, ya percuma. Maka para pencinta sekalian, di kesempatan pagi hari ini menggantikan Joseph Dian yang berhalangan, sekali lagi saya bukan menentang, bukan meremehkan, bukan tidak cocok bahwa agama itu sesuatu yang penuh ritual, agama itu sesuatu yang penuh dengan yang berbau suci dan lain sebagainya. Tetapi saya lebih cocok untuk bisa begitu, bagaimana kita ini hidup yang baik dulu. Yang namanya rohaniwan pakai jubah memperkosa Anda, pimpinan tempat ibadah memperkosa Anda, rohaniwan nek khotbah di atas mimbar berapi-api, umatnya gini-gini, korupsi Anda. Maka kita lebih baik menjadi orang yang sederhana saja, orang yang benar, orang yang baik, yang selalu mendapat simpati orang karena sesuatu yang kita buat saat ini, bukan yang akan datang. Jadi para tojib, di akhir khotbah saya ini, saya kemarin tertarik dengan satu pembicara lagi. Kalau yang tadi keturunan Arab, yang ini keturunan Jawa asli, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipo Kusumo. Umurnya sudah 67 tahun, rambutnya masih hitam, masih kelihatan muda. Ketika di sebelah saya tanya, Mas, saat ini Yosua pinten? 6B sudah itu Pak Haji. Jadi kan pinten? Pulau 6B sudah itu. Saya tanya, apa rahasianya awet muda Mas Dipo? Boleh aku jujur sih luwih nom. Lah Bapak jenengan dengan istri yang tua saya 18 tahun.
Nah saya ada bacot punya putu apa boleh bujunan? Oh udah, maksud saya punya istri yang lebih muda berarti kita setiap hari itu harus jadi guru, ngajari yang baik. Ya, beliau banyak bicara tentang falsafah Jawa dan ternyata apa yang dikatakan beliau itu benar. Ya. Beliau mengatakan orang hidup itu hanya sekedar mampir minum. Ini mungkin pernah saya bicarakan. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan kita berpulang. Jadi hidup itu hanya sementara, maka nikmatilah hidup itu. Saya mengatakan nek hidup hanya sekedar mampir minum kembung, ya kan tahu tuh minum tok, soalnya bisa senang-senang nggak bisa yang lain. Maksudnya sama, hidup hanya sementara, hidup hanya satu kali. Harusnya hidup itu berharga bagi kita. Supaya berharga bagaimana? Kerja keraslah, hiduplah di dalam kebajikan. Kalau itu bisa kita ciptakan, hidup yang hanya sementara ini pasti jadi membahagiakan kita. Yang nomor dua, ternyata sama. Beliau mengatakan orang hidup itu harus menjunjung tinggi harga diri. Waduh, sama khotbahnya Konghucu di kitab Bingcu 7a pasal pertama. Ya, orang itu tidak harus diam saja menerima firman Tuhan. Kalau saya mengatakan, saya dilahirkan sebagai anaknya orang miskin, ya diam aja. Nanti kalau Tuhan menghendaki saya jadi orang kaya, pokoknya saya doa terus sama Tuhan, saya jadi kaya. Oh, tidak bisa selamanya ya miskin. Ya, saya hidup sebagai anak yang cacat. Saya pernah mengatakan, saya ini jadi wajah yang cukup lumayan, cuma teman-teman saya mengatakan sikil mungkin pendek. Dulu ketika saya remaja ada olahraga untuk menarik kaki, tidak bisa ya tetap segini, ya sudah. Tapi kan saya berusaha. Maka dalam agama Konghucu, Tojin tidak harus diam pasrah kepada firman Tuhan, tetapi berusaha firman itu membuat kita bahagia. Kalau kita sudah berusaha mati-matian tapi tetap kayak begitu, nasib. Ya, Bingcu mengatakan jangan bersandar atau berdiri di bawah tembok yang sudah bengkak, yang sudah retak atau miring. Itu orang konyol. Itu artinya kita harus berusaha bagaimana hidup kita ini bisa bahagia. Maka saya mengatakan kepada Gusti Tipo tadi, kok podo nggih kali agama Konghucu. Beliau mengatakan, Pak Haji, jujur kalau saya boleh mengatakan, semua agama yang ada di Indonesia itu agama impor, agama dari luar negeri. Agama asli Indonesia tidak ada. Asli Indonesia itu naik malam Jumat utuh, nah itu asli Indonesia. Asli Indonesia itu masih pasang hidup-hidup, nah itu asli Indonesia. Tapi semua agama yang ada di Indonesia itu impor, termasuk agama jenengan, jelas dari Cina. Namun bagaimana bisa diterima masyarakat Indonesia? Ya kita harus menyesuaikan diri dengan iklim yang ada di Indonesia. Maka Bung Karno mengatakan, nek dadi Islam ya aja dadi wong Arab, nek dadi Hindu ya aja dadi wong India, nek dadi wong Kristen ya aja dadi wong Timur Tengah. Cik kurang siji wijane Pak Haji. Nek dadi Konghucu aja dadi wong Cina. Tapi kok kebetulan Bung Karno tidak ngomong begitu. Tapi Bung Karno mungkin ada turunan Cinanya, ya tidak tahu. Tapi yang jelas ini benar Pak Haji. Maka saya tuh selalu mengatakan kita itu agama Konghucu Indonesia. Bagaimana orang Indonesia bisa menerima kita? Ya kita harus menerima budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia itu ternyata cocok semua dengan agama Konghucu, kecuali bahasanya. Dia pun mau diganti apa berkali Gusti misalnya, tidak boleh. Itu yang pakem ya harus. Makanya ya Tojin para rohaniwan yang bergabung dalam grup rohaniwan Matakin kadang
sering melihat perdebatan nganggo lintel diatur, pakai jubah diatur, lintel merah dan biru. Ini kan merah itu warna bahagia. Jadi kalau segala sesuatu upacara yang berbau senang harusnya merah. Sementara upacara yang berbau duka, berbau kesedihan itu harusnya biru. Nah, ketika kita upacara hari wafat Nabi, pakainya apa, Bos? Biru. Diprotes. Itu kan Nabi meninggalnya dari 2 tahun yang lalu, berarti kurang ngajari Nabi. Gitu aja tuh. Kan kita sudah sepakat, abang itu seneng, biru itu susah. Nek upacara orang mati, nah ini mesti biru. Kita mimpin upacara kematian, pakai biru. Upacara perkawinan pakai yang merah. Ya sudah, itu saja. Itulah agama Konghucu Indonesia. Daripada dicampur-campur, jubahnya dowo, linggenya dowo sampai ke dengkul, atasnya pakai kupluk. Nah, ini saya dapat dicocok ya. Nek sisa ya pakai topi sih kayak jasbo itu bisa. Tapi itulah kenyataan yang ada, ya, perkembangan yang ada. Yang penting ajaran agama Konghucu bisa masuk dalam hati kita. Perkara upacara, perkara yang lain-lain, mari kita menyesuaikan. Dan karena kita ini berada di bawah naungan matakin, ya matakin saja yang kita ikuti, tidak usah ikut yang lain-lain. Apakah boleh agama Konghucu doanya diucapkan dalam bahasa yang lain? Boleh kalau bisa. Saya doa pakai bahasa Jawa pernah. Bahkan itu mempelai doa perkawinannya orang Tionghoa, tetapi tidak tahu kok minta doanya pakai bahasa Jawa. Itu cucunya rokok jitu waktu di Semarang, mantainya di itu namanya Taman Laut atau apa yang di Semarang. Di awal saya mimpin doa, di acara hiburan suruh jadi Semar. Jadi Semar Garden Petrol main di itu Semarang di Taman Laut, dan itu satu peristiwa yang lucu. Selesai main bakul saya cemplung laut karena harus mau kembali ke tempat transit. Jalanannya hanya jembatan kayak gelap, padahal main wayang itu kan yang pakai kacamata tidak boleh dipakai. Nah, jalan rumah kejebur buyur, tapi sesuatu yang berkesan. Nah, yang saya berkesan, saya suruh doa pakai bahasa Jawa. Tamu ini kan Jakob ya banyak orang Tionghoa, tapi tidak tahu kenapa pakai bahasa Jawa. Nah, yang penting profesional, dibayar ya harus melakukan sesuai yang bayar, begitu, tanpa mengurangi religius kita. Nah, Coach, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti minggu depan Pak Dian yang akan khotbah. Minggu terakhir saya sudah minta nanti Pak Mulyadi yang akan berkhotbah. Ya, demikian. Terima kasih dan wei tetung tien.